Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'du. Sahabat santri RB, melanjutkan ngaji fikih kita masih di bab yang sama, yaitu bab sholat. Karena memang pembahasan sholat ini pembahasan yang panjang di setiap buku fikih, karena keterkaitan dengan beberapa hal yang termasuk di dalamnya, yaitu hal yang sebelum dilakukan waktu sholat dan juga ketika sholat dan juga sesudah sholat. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang sunnah-sunnahnya sholat. Pertama yaitu sunnah qabla dukhuli fi sholat, dan yang kedua sunnah ba'da dukhuli fi sholat, atau kalau dalam bahasa kita yaitu sunnah sebelum kita masuk di dalam mengerjakan sholat, dan juga sunnah yang sudah ada di dalam sholat. Nah, sebelum mulai seperti biasa kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin sudah kita bahas yaitu tentang furdu sholah atau arkanus sholah, rukun-rukun sholat atau yang wajib dikerjakan ketika kita melakukan sholat. Nah, yang sekarang yang kita bahas yang pertama yaitu sunnanus sholah qabla dukhuli fiha. Sunnah apa saja yang kita lakukan sebelum memasuki mengerjakan sholat, atau sunnah yang berada sebelum kita mengerjakan sholat, yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu al-adzan, adzan, dan yang kedua yaitu iqomah. Nah, adzan dan iqomah ini yang terkait di dalamnya, kalau adzan itu khusus untuk laki-laki yang boleh mengerjakan. Kalau untuk iqomah itu boleh dikerjakan laki-laki dan juga boleh dikerjakan perempuan. Kalau perempuan mau iqomah asal dengan syarat tidak ada laki-laki yang ada di sekitarnya, karena terkait dengan ada yang mengatakan ulama bahwa suara dari perempuan itu termasuk makruh untuk didengar laki-laki atau termasuk aurat. Nah, untuk adzan ini khusus laki-laki. Nah, untuk lafaz-lafaz adzan ya seperti yang sudah masyhur kita dengar, yang sudah masyhur setiap kali kita dengar di waktu sholat, ya seperti itulah lafaz adzan. Untuk nadanya sendiri ya bermacam-macam. Yang jelas untuk sunnahnya yaitu dengan makhraj atau dengan tajwid yang pas, dengan panjang pendek yang pas, dan juga menggunakan nada yang lebih bagus, lebih enak, itu yang lebih bagus. Nah, itu terkait dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum mengerjakan sholat. Nah, kemudian untuk sunnah ba'da dukhuli fiha atau sunnah yang sudah masuk ketika kita mengerjakan sholat itu dibagi dua macam, yaitu disebut dengan sunnah ab'ad dan sunnah hayat, atau biasa kita dengar dengan istilah sunnah hayat atau sunnah ab'ad. Nah, yang kali ini yang akan kita bahas ini tentang ab'ad dahulu, karena sunnah hayat itu sangat banyak untuk kita bahas, hampir sama dengan arkanus sholah kemarin untuk hayat. Nah, untuk ab'ad ini ada perbedaan dari masing-masing madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi ataupun Hambali. Nah, yang kita ambil ini menggunakan kitab atau buku Mabadi Fikih Jusani. Ini sang pengarang Syekh Umar Abdul Jabbar. Beliau adalah seorang ulama dari golongan Syafi'iyah. Nah, untuk sunnah ab'adus sholat itu ada tiga macam. Sunnatu ab'adus sholat salah satu. Sunnah ab'adnya sholat ada tiga macam. Yang pertama al-awalu yaitu at-tasyahudul akhir, yaitu sunnah ab'adus sholat yaitu tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu termasuk sunnah ab'adus sholat. Maksudnya apa? Ab'adus sholat itu ya termasuk duduk di tahiyat akhir, itu juga termasuk sunnah ab'adus sholat. Kemudian yang kedua as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal. Fi tasyahudil awal. Oh, mohon maaf. Sepertinya ini ada kesalahan cetakan dari dari cetakan buku. At-tasyahudul awal. Jadi yang pertama tadi bukan tasyahudul akhir, tapi at-tasyahudul awal. Jadi tasyahud awal. Nah, terkait dengan tasyahud awal ini pastinya yaitu sholat yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat seperti maghrib, zuhur, asar, isya. Nah, itu
lebih dari 2 rakaat yang menggunakan tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu duduknya, bacaannya itu juga termasuk sunnah ab'adus sholat. Kemudian nyambung di yang kedua, at-tsani as-sholatu ala nabi, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal, pada tahiyat yang pertama atau pada tasyahud awal. Jadi membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai situ, atau diteruskan wa ala ali sayyidina Muhammad juga boleh. Jadi membaca sholawat kepada Nabi pada tahiyat awal itu termasuk sunnah ab'adus sholat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu al-qunutu, berdoa atau berdoa kunut atau doa kunut fi subhi wa fi witri nisfil akhir min syahri Ramadan, di dalam sholat subuh atau di dalam sholat witir di akhir setengah akhir, dalam artian di hari malam ke-16 sampai dengan malam ke-30 di sholat witir ketika bulan Ramadan. Nah, itu termasuk sunnah ab'adus sholat. Kenapa di sini dibahas dalam madhab Syafi'i? Karena ketika kita meninggalkan sunnatu ab'adus sholat, maka kemudian disunnahkan ketika tahiyat akhir sebelum salam, kita disunnahkan untuk bersujud sahwi atau sujud karena lupa. Kemudian kalau tidak mengerjakan kelupaan, kemudian tidak mengerjakan sujud sahwi, kenapa? Bagaimana hukumnya? Itu juga tidak apa-apa, karena ab'adus sholat itu ya juga sunnah, tapi lebih baik tidak boleh ditinggalkan. Kalau untuk hayatus sholat itu lebih ringan, dia tidak mewajibkan atau tidak mensunnahkan ketika lupa mengerjakan hayatus sholat untuk melakukan sujud sahwi. Akan tetapi kalau ab'adus sholat dalam madhab Imam Syafi'i itu mensunnahkan di akhir tahiyat sebelum kita salam untuk melakukan sujud sahwi atau sujud sahwi. Nah, begitu juga ketika meninggalkan doa kunut, meninggalkan sholawat pada tahiyat awal atau lupa melakukan tahiyat awal, maka disunnahkan sebagai penggantinya yaitu sujud karena lupa atau biasa disebut dengan sujud sahwi. Bacaannya yaitu subhana man la yanamu wa la yasmu, subhana man la yanamu wa la yasmu, diulang 3 kali di akhir tahiyat. Nah, sujud sahwi di sini juga ada 2 macam. Ada yang mengerjakan sebelum salam, ada yang mengerjakan sesudah salam. Ya monggo silahkan dipelajari. Yang jelas itu tidak akan saya bahas di sini karena pembahasan kita hanya mencakup ruang lingkup dari kitab Mabadi Fikih Juz 1 ini. Nah, jadi ini pembahasan kita. Untuk kelanjutannya di video fikih setelah ini, ngaji fikih setelah ini akan membahas tentang sunnah hayat sholat yang lumayan banyak. Nah, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.